Pemirsa, beberapa aturan pemerintah dalam prosedur perjalanan masih belum pasti. Setidaknya selama sepekan ini, aturan terkait perjalanan itu sampai 3 kali berubah. Kini masyarakat pun dibuat bingung soal peraturan pemerintah dalam prosedur perjalanan ke depannya. Usai dikritik oleh masyarakat dan sejumlah kalangan, pemerintah kembali memperbaharui peraturan bagi pelaku perjalanan di wilayah PPKM Jawa Bali. Kini perjalanan menggunakan moda transportasi udara di Jawa Bali hanya dapat menggunakan tes antigen dan tidak wajib tes PCR. Syarat perjalanan menggunakan moda transportasi udara di Jawa Bali tersebut sama dengan syarat penerbangan non-Jawa Bali. Pendek kata, kini semua penerbangan domestik di tanah air tidak lagi mewajibkan syarat tes PCR untuk penumpang pesawat, tetapi hanya diperlukan tes antigen. Bongkar pasang aturan perjalanan yang relatif cepat ini tak urung membuat masyarakat bingung. Kalau jadwal perjalanan kita nggak fix gitu, harus nunggu gitu, dan hasilnya juga bisa beda antara antigen dan PCR ya. Nah, kadang-kadang perjalanan kita jadi tertunda gitu. Jadi agak bingung lah gitu, membuat kita bingung. Ya sebaiknya ditetapkan saja per tanggal berapa, pakai apa. Saya lebih cenderung pakai antigen aja. Ya, ini untuk penerbangan ini memang sedikit rancu. Jadi menurut saya perlu ketegasan nih dari pemerintah, terutama dari Dirjen Perhubungan. Tidak konsisten ini kan memang banyak faktornya nih. Jadi menurut saya harus segera diberlakukan aturannya secara sama gitu ya. Oke. Iya, seharusnya sih dikonsistenin kayak transportasi seperti umumnya aja lah. Seperti yang udah berjalan aja, nggak usah pakai PCR, nggak usah pakai ini, harusnya konsisten juga gitu loh. Kadang aku juga mikir sih, sebenarnya kan kalau vaksin aja cukup nggak sih gitu. Tapi kalau misalnya emang ternyata vaksin itu nggak cukup, antigen aja deh, nggak usah PCR. Harapannya semoga lebih konsisten lagi dalam memberikan keputusan ya. Jadi bingung sih, pemerintahnya jadi kayak galau gitu. Tapi aku yakin sih pemerintah mencari yang terbaik ya buat rakyatnya. Apalagi kan sekarang PCR juga harganya juga udah mulai terjangkau ya. Tapi ya gitu, jadi bikin bingung masyarakat ke depannya gitu. Ya mudah-mudahan lah yang terbaik aja. Tapi kan sebetulnya vaksin udah mulai merata. Jadi kalau menurut aku cukup vaksin aja udah cukup sih. Gitu. Sejumlah kalangan, baik dari kalangan politisi, Ikatan Dokter Indonesia, hingga pengamat juga meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang sebelum mengeluarkan kebijakan kewajiban tes usap dalam perjalanan menggunakan moda transportasi udara. Hal ini agar keputusan yang diambil tidak lagi membingungkan masyarakat. Dari Jakarta, Danes Suara, Rizky Yulianto, Sigit Aryo, iNews melaporkan. DPR RI menyambut baik keputusan pemerintah mencabut aturan wajib tes PCR baik di luar maupun Jawa Bali sebagai syarat untuk naik pesawat. Sementara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan meminta Kementerian Kesehatan Kemenkes terbuka memberikan informasi soal tes PCR. Untuk membahasnya kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Daulay dan juga Iwan Nurdin, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Direktur Lokataru. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Oke, kita ke Pak Saleh dulu. Pak Saleh, terkait dengan kebijakan tes PCR yang berubah-ubah, bagaimana DPR melihat ini? Walaupun DPR sebenarnya menyambut baik ya, akhirnya PCR tidak diberlakukan untuk syarat perjalanan. Ya, halo? Ya, Pak Saleh? Ya. Pak Saleh, ya, bagaimana Anda melihat DPR sendiri terkait dengan kebijakan tes PCR yang berubah-ubah? Sebelumnya diwajibkan untuk syarat perjalanan, kemudian sekarang sudah tidak diwajibkan lagi, walaupun Jadi, DPR sebetulnya sebenarnya kalau kita lihat ya, ada beberapa isu yang sentral sekali ya berkenaan dengan kewajiban tes PCR ini ketika orang naik pesawat itu. Jadi pertama tentu orang melihat soal konsistensi pemerintah di dalam menerapkan aturan. Tadi kalau kita lihat wawancara yang barusan selesai tadi, memang masyarakat bertanya, ini kok berubah-berubah aturannya gitu. Bahkan aturan itu sendiri perubahannya sangat cepat ya. Kalau kita lihat pertama yang berubah ya tentu aturan masa berlaku. Dulu awal-awalnya tuh masa berlakunya bisa sampai 2 minggu. Terus berubah jadi seminggu, berubah jadi 2 kali 24 jam, terakhir dirubah lagi 3 kali 24 jam. Nah terakhir berubah lagi tidak diwajibkan. Itu satu. Kemudian yang kedua dari perubahan harga. Dulu harganya itu bisa sampai 2.500.000, bahkan ada yang mematok sampai 3 juta. Kemudian diatur turun lagi harganya 1,9,
kemudian diatur turun lagi di atas 500, kemudian turun jadi 350, kemarin 275. Dan ini saya kira juga perlu dilihat. Kemudian aturan ini juga kelihatannya kan diatur oleh banyak kementerian. Kadang-kadang itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian ada dari Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Dalam Negeri. Nah ini juga sebetulnya juga membingungkan, ya sedikit membingungkan karena masyarakat ini nggak lalu mau menerapkan yang mana. Gitu. Jadi sehingga dengan demikian ini juga jadi persoalan. Kemudian yang kedua, soal efektivitas pengujian yang dilakukan oleh PCR. Kalau PCR itu katanya kan efektif nih untuk mengetahui orang terpapar atau tidak terpapar. Tetapi pada saat yang sama pemerintah juga mengakui rapid antigen. Jadi pemerintah juga mengakui efektivitas dari rapid antigen sehingga dibuat klausul dalam keputusan itu untuk penerbangan udara pakai PCR, untuk perjalanan darat pakai antigen. Artinya kalau sama-sama efektif, lalu kenapa mesti harus PCR diwajibkan untuk orang yang naik pesawat? Kemudian yang di darat boleh pakai antigen. Kalau memang antigen tidak diakui, kenapa dia dibolehkan di darat? Kemudian hal yang lainnya satu lagi itu adalah terkait dengan kewajiban untuk melakukan testing tracing ini. Itu kan sebetulnya mestinya dilakukan oleh Satgas dan oleh pemerintah. Tetapi faktanya sekarang ini itu justru digotong royongkan bersama dengan masyarakat. Buktinya adalah bahwa masyarakat diminta untuk ikut wajib PCR ataupun wajib rapid antigen ya ketika melakukan perjalanan. Nah, kalau misalnya sama-sama akurat seperti itu, ya mestinya kita cari yang paling murah. Yang paling murah itu apa? Rapid antigen. Nah, kalau misalnya dia yang paling murah dan juga sama-sama efektif, saya kira ini akan bisa lebih mudah kita memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk ikut bersama-sama bagaimana kita menanggulangi penanganan COVID ini. Dari sisi inilah saya kira yang sempat menjadi isu belakangan, yang sempat memunculkan spekulasi adanya komersialisasi di balik testing dan tracing yang diwajibkan oleh pemerintah dalam kebijakan-kebijakan terkait penanganan COVID Baik, ini. Pak Saleh, artinya banyak sekali pertanyaan begitu terkait dengan harga PCR yang berubah-ubah, kemudian kebijakan tersebut yang membuat warga bingung. Lalu dari Koalisi Masyarakat Sipil sendiri, Mas Iwan, ini bagaimana melihat ini? Kalau dari yang berubah-berubah kita melihatnya memang ini menandakan bahwa kebijakan ini ada banyak sekali kepentingan dan yang paling mengontrol kepentingan ini ternyata adalah kepentingan bisnis. Jadi bagaimana para pihak itu membuat kebijakan ini berubah-berubah selain mengakibatkan kebingungan, sebenarnya itu menandakan bahwa turunnya harga dari yang sangat mahal kemudian menjadi tetap saja mahal sampai sekarang. Ini menandakan bahwa tujuan PCR itu ternyata bukan difungsikan hanya sebagai testing dan tracing, tetapi juga ada para pihak yang membuat kebijakan ini, saya menyebutnya itu sebagai penunggang gelap lah gitu ya, yang mengambil keuntungan. Jadi kebijakan ini kan menciptakan pasar PCR itu menjadi membesar gitu, karena diwajibkan gitu. Dan mereka mendapat keuntungan yang sangat besar di moda transportasi udara. Kalau kita lihat per bulan lalu rata-rata di 5 bandara besar saja itu orang yang melakukan perjalanan udara itu lebih dari 1 juta orang di 5 bandara besar saja. Itu menandakan besarnya perputaran uang dari bisnis ini. Jika kebijakan yang sekarang misalnya hanya ditujukan kepada orang yang vaksin sekali gitu ya, berarti ada 127 juta potensi pasar karena hanya 73 juta dari 193 juta yang telah divaksin itu hanya 73 jutanya yang telah divaksin lengkap. Nah, ini kan menandakan bahwa ada besar potensi di bisnis semacam ini. Nah, mengapa kebijakannya itu banyak sekali? Kadang dari Menteri Perhubungan, kadang dari instruksi Menteri Dalam Negeri, bahkan juga Satgas BNPB. Jadi banyak hal yang menandakan bahwa ada banyak sekali ruang masuk mempengaruhi kebijakan ini. Nah, saya kira ini harus dievaluasi. Audit secara lengkap itu harus dilakukan terhadap kelembagaan ini dalam mengelola apa yang disebut dengan testing dan tracing, termasuk juga standar-standarnya. Kalau kita lihat standar-standar yang telah dilakukan, mengatakan bahwa BPKP telah melakukan audit sehingga menetapkan harga yang bisa dilakukan untuk tes PCR. Namun kan masyarakat tidak dilibatkan apa sesungguhnya komponen-komponen yang paling utama. Apakah komponen utama itu regen yang berasal dari impor gitu. Kemudian
karena sudah banyak sekali impor masuk, kemudian sekarang kabarnya barang-barang itu sudah hampir kadaluarsa sehingga harus digenjot, kalau tidak akan mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak tertentu atau semacam apa. Nah, ini semua menandakan bahwa ada mafia kesehatan yang sangat besar di dalam proses-proses yang disebut dalam kebijakan-kebijakan kita ini, dan ini sangat merugikan masyarakat. Baik, Mas Iwan, saya mau ke Pak Saleh terlebih dahulu. Pak Saleh, importir alat PCR Oktober 2021 ini mencapai 2,27 triliun jika dibandingkan Juni saat kasus tinggi hingga 523 miliar. Kenapa para importir ini begitu percaya diri begitu, padahal kasus saat ini melandai? Jadi justru sebetulnya kan apa yang diinginkan oleh pemerintah dari pemberlakuan testing ini itu sebetulnya kan adalah untuk mengetahui peta persebaran COVID di Indonesia. Sebetulnya tujuannya baik ini. Tetapi masalahnya adalah pertanyaan yang muncul kemudian ini sebetulnya untuk melakukan testing ini kewajibannya siapa? Apakah kewajiban warga negara, masyarakat, atau justru negara? Nah, sebetulnya kan jawabannya secara umum banyak yang menyebut ini adalah kewajiban negara. Kenapa negara? Karena negara yang punya satuan tugas, mereka yang punya aparatur yang dibiayai dan digaji oleh negara. Kemudian yang kedua, mereka yang membuat regulasi, membuat aturan, mereka yang membuat kebijakan-kebijakan yang akan diikuti oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga yang paling perlu dicatat adalah negara atau pemerintah yang punya anggarannya. Jadi anggaran ini yang semestinya itu kan tentu diperuntukkan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya bagi kepentingan masyarakat. Nah, sekarang ternyata justru masyarakat dilibatkan juga untuk membiayai. Nah, ini yang sebetulnya jadi persoalan yang saya kira tidak selesai. Dan tentu kita menghargai dan mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama yang terakhir ini, yaitu menghapuskan persyaratan kewajiban PCR bagi penumpang pesawat. Tetapi ternyata setelah diturunkan seperti itu ataupun di-adjust atau disesuaikan aturan itu, ternyata masyarakat muncul lagi, mereka minta jangan sampai ada kewajiban untuk antigen yang perjalanan 4 jam atau 250 km di darat itu. Karena bisa jadi nanti akan terjadi upaya-upaya untuk menghentikan perjalanan orang. Sementara masyarakat kan sangat mobile. Apalagi kita tahu sekarang kan setelah melandai begini, tugas negara atau tugas pemerintah adalah bagaimana membangkitkan kembali ekonomi kita. Roda perekonomian kita harus tumbuh. Nah, salah satu upaya untuk menumbuhkan roda perekonomian kita itu adalah dengan tentu memperbaiki transportasi dan mobilitas barang dan jasa. Nah, disinilah saya kira nanti ini akan menjadi satu hal yang penting untuk kita cermati secara bersama-sama. Baik, Mas Iwan, saya tadi sempat mendengar mengenai 300.000 harga tes PCR ini masih tergolong relatif mahal. Apakah ketika memang tidak ada di situ niatan bisnis, mungkin tes PCR bisa lebih rendah dari harga 300.000? Mas Iwan? Halo? Ya, Mas Iwan. Ya, silakan. Karena kewajiban negara melakukan testing dan melihat peta persebaran daripada COVID-19 ini, maka yang harus dilakukan itu adalah testing yang dilakukan oleh negara. Dan jika masyarakat dilibatkan dalam proses ini, seharusnya negara memberikan satu subsidi yang cukup dalam proses ini. Dan harganya tentu akan lebih terjangkau. Dan ini semua konteksnya itu adalah penanggulangan wabah COVID-19. Jadi nggak bisa disatukan dengan apa yang disebut dengan menyelamatkan bisnis kelompok-kelompok tertentu. Karena itu saya kira di masa yang melanda ini penting untuk dilakukan perombakan ini tim. Tim harus dirombak supaya lebih bisa melakukan audit yang lebih jelas terhadap keseluruhan proses bagaimana kita melakukan usaha-usaha penanggulangan ini secara lebih efektif. Karena sudah terlalu banyak kepentingan bisnis yang masuk dari semua segi. Apakah sejak di awal ya, sebelumnya ada antigen, kemudian sekarang menjadi tes PCR, dan proses-proses yang lainnya. Nah, karena itu Satgasnya saya kira harus diarahkan kepada tim yang lebih independen, nggak ada kepentingan bisnis di sana. Libatkan ahli-ahli, kalangan independen, dan seterusnya. Ini, jadi persoalannya mahal, membingungkan, ketidakadilan dan efektivitas penerapan itu adalah bukti bahwa kebijakan ini banyak sekali pintu masuknya.
pintu masuknya paling banyak dipengaruhi oleh kepentingan bisnis-bisnis tertentu. Nah sayangnya pejabatnya sendiri yang terlibat ke dalam kelompok bisnis ini gitu loh. Jadi membuat kebijakan, membuat pasar dan menguntungkan pribadi-pribadi pejabat publik. Saya kira itu tidak etis ya. Baik, Mas Iwan tadi menyebutkan ada kepentingan bisnis terkait tes PCR begitu untuk harga. Nah, dari DPR sendiri mungkin terakhir, apakah ada desakan untuk mengusut keterlibatan ataupun yang berkaitan dengan bisnis PCR tersebut? Kebetulan kita ini kan baru masuk masa sidang ini ya. Jadi tentu nanti pada rapat-rapat kesempatan pertama kita dengan Kementerian Kesehatan dan juga kemungkinan besar nanti akan rapat juga dengan Satgas, tentu ini akan kita coba evaluasi. Sebetulnya ini bukan sekarang saja kita persoalkan. Dalam beberapa rapat-rapat sebelumnya juga di DPR itu sudah kita persoalkan, tetapi memang tekanan publik terkait dengan ini baru belakangan ini muncul ya. Tapi sekarang ini tentu pertanyaan-pertanyaan yang dulu sempat kita tanyakan sudah menjadi aktual, termasuk misalnya terkait dengan efektivitas peduli lindungi itu ya dalam rangka melindungi masyarakat gitu, karena sekarang kan banyak kewajibannya sana sini yang menggunakan peduli lindungi, tapi apakah itu efektif tadi itu untuk melindungi masyarakat atau tidak, ya tentu kita akan juga pertanyakan. Kemudian terkait juga dengan kebijakan pemerintah berkenaan dengan rapid antigen dan juga PCR ini, tentu akan kita coba tanyakan lagi, apalagi sekarang kan pemberlakuannya itu hanya 2 minggu kalau nggak salah ya kan, dari tanggal 2 kemarin sampai tanggal 15 nanti. Jadi kalau dia hanya berlaku 2 minggu, berarti nanti bagaimana setelah tanggal 15? Apakah ini diperpanjang lagi ini seperti levelisasi level 1, level 2, level 3, level 4 atau bagaimana? Apakah nanti diwajibkan lagi PCR kalau orang yang naik pesawat dan seterusnya? Ini tentu perlu kita klarifikasi lagi, perlu kita perjelas supaya aturan-aturan yang diberlakukan itu memang betul-betul tadi seperti yang disampaikan Mas Iwan, itu betul-betul gampang dan mudah dimengerti, gampang dan mudah diikuti dan tidak memberatkan masyarakat, dan mudah-mudahan ya efektif. Dan tentu kita berharap ya dengan adanya semua partisipasi masyarakat ini itu bisa segera mempercepat kita terhindar dari COVID-19. Dan ingat, peran serta masyarakat yang paling utama sebetulnya adalah dari sisi pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau protokol kesehatan yang ikut serta di dalamnya masyarakat secara gotong royong itu dimaksimalkan, saya kira itu sudah merupakan kontribusi penting masyarakat. Jadi jangan dibebankan lagi dengan pembayaran PCR antigen seperti yang sekarang sedang terjadi dan berlangsung di Indonesia. Baik, tentu saja kita harapkan semua kebijakan yang terbaik untuk rakyat untuk sama-sama mengatasi pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI, dan tadi juga ada Pak Iwan Nurdin, Koalisi Masyarakat Sipil. Selamat sore, salam sehat selalu. Salam sehat. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News.